Salah satu tujuan dalam menikah bagi sebagian besar pasangan tentu untuk mendapatkan keturunan. Tentunya semua pasangan ingin mendapatkan keturunan yang paling baik atau setidaknya seideal mungkin. Tapi, gimana ya ceritanya kalau negara juga terlibat dengan membuat program keturunan yang ideal dan katanya untuk kepentingan bangsa dan negara? Wah, udah di luar nalar ya ini kayaknya. Tetapi nyatanya hal ini pernah terjadi dalam sejarah, khususnya pada program Lebensborn Jerman yang saat itu digalakan oleh Om Adolf yang ingin sekali mengangkat derajat ras Arya sebagai ras yang paling tinggi. Nah, gimana kisahnya? Tonton video ini. Lebensborn sendiri mulanya adalah sebuah asosiasi yang merupakan program rahasia dari Partai Nazi untuk mengatasi jatuhnya angka kelahiran di Jerman dan masih diperuntukkan untuk mereka yang mengabdi pada satuan SS. Program ini awalnya tentu terlihat sangat baik, di mana asosiasi ini memberikan fasilitas yang mendukung para ibu hamil, para ibu yang tidak menikah, hingga mengurus anak terlantar. Tetapi mereka juga mengharapkan output maksimal dari program ini, yaitu sebuah generasi ras Arya terbaik yang mengabdi kepada partai. Bahkan sang pendiri program, Heinrich Himmler, kemudian berusaha untuk mensinkronkan program dengan misi sang Führer, yaitu membuat Jerman penuh dengan ras Arya murni yang dianggap paling superior. Ia pun memperkenalkan 3 cara agar program ini bisa berkembang dengan pesat. Yang pertama, mencari wanita potensial yang belum menikah untuk mendaftar program dan anaknya kemudian akan diserahkan kepada keluarga yang ditentukan. Kedua, menyuruh para tentara Jerman di tanah jajahan untuk mendapatkan keturunan dengan para wanita lokal. Dan yang ketiga, menculik anak berpotensi dari tempat jajahan Jerman untuk dibesarkan oleh keluarga Arya. Dari 3 cara tersebut, penculikan menjadi yang paling berbahaya. Tentunya, hal ini membuat Jerman yang berhasil menguasai tanah jajahan baru harus mengumpulkan para anak-anak dari kota tersebut untuk kemudian diseleksi kembali. Mereka pun dibagi ke dalam 3 grup, yaitu mereka yang diinginkan, mereka yang dikecualikan, dan mereka yang tidak diinginkan. Nah, udah tahu dong mereka yang tidak diinginkan itu berakhir kemana? Ya sama deh kayak nasib Mimin waktu udah nggak disukain lagi sama doi. Nah, mereka yang terpilih kemudian ditempatkan di beberapa keluarga yang tentunya sangat menaruh nilai-nilai Nazisme dalam keluarga mereka, untuk kemudian ditatar menjadi pribadi yang sangat Nazis dan lalu mengabdi kepada partai. Kalau anaknya nolak gimana, Min? Ya jelas masuk kamp konsentrasi lah, atau minimal ya digebukin dulu. Pada akhir perang, memang tidak diketahui berapa banyak anak yang akhirnya dimasukkan ke dalam program ini. Pemerintah Polandia bahkan mengklaim bahwa 10.000 anak dari negaranya diculik dan hanya 15% yang kembali pasca perang. Salah satu negara yang cukup terdampak adalah Norwegia. Pasca penaklukannya pada 1940, sang pemimpin boneka Vidkun Quisling menjadi sosok yang mendorong program Lebensborn di negaranya. Tercatat 10.000 hingga 12.000 anak lahir dari program ini di Norwegia, dan bahkan lebih besar dari Jerman yang hanya 8.000 anak. Dan uniknya, pasca perang, penderitaan kedua bagi anak-anak ini akan dimulai kembali. Anak-anak hasil Lebensborn di Norwegia ini ternyata mendapatkan diskriminasi berat di masyarakat, di mana mereka dipanggil sebagai anak Jerman hingga anak-anak perang. Mereka bahkan mendapatkan penyiksaan di panti asuhan seperti diikat di ranjang, digunduli, hingga dicap dengan besi panas. Dan yang paling parah, ada rumor bahwa mereka dijadikan kelinci percobaan yang melibatkan LSD. Memang anak-anak yang beranjak dewasa ini akhirnya menuntut pemerintah Norwegia dan berhasil mendapatkan kompensasi atas aksi masa lalu tersebut. Namun pemerintah Norwegia diketahui baru meminta maaf pada tahun 2000 dan kembali pada 2017. Wah, kasihan juga ya nasib anak-anak ini. Bagaimanapun latar belakang seseorang, kita nggak boleh loh menghakimi dan mengekang kebebasannya. Demikianlah kisah salah satu program yang agak di luar nalar yang pernah dilakukan oleh Jerman di bawah pemerintahan Pak Adolf. Kira-kira ada lagi nggak nih kebijakan unik yang mau dibahas? Coba tulis di kolom komen.
Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.